Oh, backlight, backlight. Oh no, this is quite okay. All right, let's get started. Okay, how do I do this? Compete now. Yeah. Oke, ini pertama kalinya saya mencoba ikut. Wah, udah ada one attempt aja. Mencoba ikut apa namanya? Ini apa namanya ini? Google Kickstart. Itu kompetisi programming ya. Ada N orang, one to N, ngantri, ambil uang. Oke. Oh, I see. Time limit. Kita pakai Python aja kali ya. Nanti kita pakai Python. Oke. Two cases. Oke, selected. Kita pakai atom dulu deh. So let's put this. Kita belum bikin foldernya semalam. Kita bikin baru. Kickstart. Ya, ini nama programnya ATMQ ya. ATM. Oops. PY. Mana tadi? Nice. Alright, kita baca inputnya dulu ya. Ini jumlah casesnya, terus untuk setiap case-nya kita ambil n-nya, jumlah orang yang ngantri, ya kan? Jumlah orang yang ngantri, terus enggak, apa sih ini? Tiga ini apa ya? The first line, maximum amount can be, oh I see, and then the maximum amount, I see. Oke, berarti ada dua inputnya, jumlah orang yang ngantri sama so we need to do this. Yep. Ya, terus jumlah orang yang ngantri sama maximum amount, nomornya 1 sampai n ya. Berarti kalau kita simulasikan orang pertama, apa kita simulasikan atau kita bagi aja ya? Iya, berarti gini aja kali ya. Jadi giliran. So let's say apa? Jangan T, turn. Ini for case in range turns, ya kan? Let's say kita mulai dari 0 dulu. Jadi untuk setiap orang gilirannya 0 dulu. Kita belum tahu gilirannya berapa. Nah, terus orang yang untuk setiap orang dia perlu ngambil berapa kali sampai dia habis. Oke, berarti kita ini dulu deh. Berapa kali dulu? How many times untuk setiap orangnya? Dan berapa kalinya itu adalah sebanyak kita dapatnya dari I see 274 ini apa ya? Oh, amount-nya ya 27 sama 4. Oh, oke. Berarti it's the next line. Nah, amount sama dengan kita ambil dulu amount-nya. Alright. Nah, ini berarti dari 0 sampai n dia akan masuk jumlahnya ke dalam amount. Terus ini berarti kita sebutnya max amount ya. Sekali ngambil. Nah, berapa kali ngambil? Berapa kali ngambil itu adalah sebanyak
ceiling, ya kan? Itu sebanyak math.ceil dari amount yang dia perlukan, ya kan? Amount yang dia perlukan dibagi maximum amount. Jadi kalau amount yang dia perlukan itu 12 misalnya, kok nggak bisa always on floating ya? Float on top sudah. Oh, apa karena beda ini ya, beda window. Nah, kita pindahin deh. Kita pindahin di sini juga. Nah, oke, gini caranya ya. Oke, atau kita full screen aja. Kalau full screen jadi malah nggak bisa. Jangan. Nah, oke, gini jadi kelihatan kan saya. Ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau dia perlu $12, terus maksimum amount-nya $5 kan berarti 3 kali. 12 dibagi 5, ya kan? Itu 2, something gitu kan. Nah, berarti 3 kali, perlu 3 kali. Nah, ini berapa kali seseorang itu perlu. Yang berarti gilirannya dia itu adalah sebanyak oke. Terus kemudian so I think this is what we are going to do. We are going to make a tuple. So it's a tuple. Berapa kali dia perlu ngambil sama dia nomor berapa. Sehingga ketika kita sort, ya kan? Ketika kita sort ini, maka jumlah amount ini jadi kayak gini kan? Misalnya jadi gini. Saya perlu ngambil 3 kali. Nah, saya urutan nomor pertama 0 itu pertama. Ada yang cuma perlu ngambil sekali, dia urutan nomor 1. Nah, akan seperti ini nanti, ya kan? Ada yang perlu ngambil 2 kali, dia urutan nomor 2, kan akan seperti ini. Nah, nanti kalau kita sort bakalan menjadi kalau kita sort yang paling sedikit ngambilnya akan maju duluan. Jadi ini akan duluan, baru kemudian ini, ya kan? Baru kemudian ini. Nah, gini. Jadi nanti urutannya seperti ini. Dia yang cukup sekali ngambil berarti akan selesai duluan. 1 ronde cukup. Tapi yang perlu 2 kali ngambil berarti dia akan baru selesai di ronde yang kedua kan. Nah, yang perlu 3 kali ngambil baru selesai di ronde ketiga. Nah, kalau ada orang-orang yang rondenya sama, kayak misalnya ada orang keempat ya di sini ya, dia perlu ngambil 2 kali juga. Dia giliran keempat, yaitu angka 3 karena kita mulainya dari 0 kan. Nah, dia akan di sini. Nah, jadi dia sama-sama ngambilnya perlu 2 kali, sama dengan orang ini perlu 2 kali ngambilnya. Tapi ini yang lebih depan, dia urutan lebih depan daripada orang ini. Nah, kita sort akan seperti ini. Nah, karena di sort seperti ini berarti ya sudah sudah tinggal ngeprint aja urutannya. Ini sudah urutannya, ini berarti sudah urutannya, betul. Ini sudah urutannya. Maka kita tinggal print. Oke, apa yang kita perlu print? Oke, print, ya kan, case number. Oke, ini agak mepet, jadi kita perlu case. Nah, ini kenapa case ini range-nya dia mulai dari 1. Ini harus hati-hati ya. Karena kalau enggak mulainya dari 0. Nah, ini kan dia mau mulainya dari 1. Terus kemudian print untuk setiap ininya setiap gilirannya. Oke, mungkin kita bikinin dulu aja kita sebut ini harus jadi string. Jadi kita bikinin dulu string, ya kan, str I plus 1. Oke, sorry, plus 1. Nah, times ya, times times I yang kita ambil yang item yang kedua,
Ini item yang keduanya ya kan. Jadi times I ini bakal ngasih tuple ini. Terus kita perlu item yang kedua, yaitu dia itu nomor berapa, nomor urut originalnya dia berapa. Nah, karena item yang kedua jadi manggilnya 1 ya kan. Nah, karena ini mulainya dari 0, kayak ini 0 ya kan, 0, 1, 2, 3, kita harus ubah jadi 1, 2, 3, 4. Berarti plus 1. Yep. Nah, terus dalam string, kenapa dalam string? Nanti karena saya perlu join. Karena saya nanti perlu join. String ya kan, for I in range, ada sebanyak berapa ini? N, ada sebanyak N orang. Untuk I dari 0 sampai N-1, saya mau ngambil gilirannya, urutannya ya kan. Nah, terus plus 1 jadi string. Nah, karena ini kita punya di string, maka kita bisa pakai ini aja, join. Jadi pakai spasi, kita join array-nya ini. Terms. Gitu. Yuk, kita coba cek. Kita tes. Sebentar. Kita tutup dulu deh. Sini aja. Oke. Start tadi ya. Oke, so kita coba dulu tes. Inputnya apa? 2, 2, 3. Oke, kita coba hasilnya bener nggak? Oh, oke. K1, oh saya kurang titik 2. Lupa titik 2-nya. Nah, ini kasih titik 2. Nah, oke. Titik 2 terus ada spasi, enggak perlu spasi karena saya pakai koma. Oke, kita coba lagi ya. Ini kayaknya saya ngopinya harus sampai ke bawah. Sama kali masih geratul-geratul. Dus. Nah, hasilnya sama. Case 1 132, case 2 35 124. Oke, sepertinya benar. Mari kita coba. Bismillah. Bismillah, kita coba submit. Kita tunggu hasilnya. Nunggu hasilnya gimana nih? Wah, saya sepertinya termasuk yang lambat. Kita lihat orang lain seperti apa. Wah, sudah banyak sekali yang so. Karena sepertinya memang gampang. Ada William Lin. Ada William Lin ikutan loh. Lihat nih, tuh. Let's follow him. Wah, William Lin ikutan. Let's see. Wow. Test set pass. Nice. Okay, good. So, we passed the first problem, okay? Kayaknya ya. Actually, cuman gitu ya. Jadi, kita belum tahu tapi ya. Where am I? Where am I? Oh, ini dia. Okay. Now, let's move to the second problem. William Lin, ya, your favorite, eh? I am competing against William Lin. Kalah lah pasti. Metal Harvest. Okay, what is this? Metal Harvest. You are in charge of deploying robots to harvest Kikium from a nearby asteroid. Robots are not designed to work as a team, so only one robot can harvest at any point of time. Oke, satu robot bisa kerja K kali, sebanyak K kali. Oke. I see. Jadi panen cuman bisa di periode-periode tertentu, periodenya tidak overlap. Periodenya tidak overlap. What is the minimum number of robot deployments required to harvest at all possible times? Oke. Berarti sebetulnya the first line of the input kita
Oke, inputnya seperti apa? Inputnya itu pertama, oke, number of test cases, jadi ada 2 test case, terus diikuti N dan K, N jumlah time interval yang ada harvesting. K itu apa? Oh, K itu berapa lama robotnya bisa diturunkan ya. Oke, berarti robotnya bisa diturunkan 5 kali, sebanyak 5 katakanlah jam ya. 5 jam. Terus ada 3 periode waktu. Yang pertama itu mulai dari jam ke-1 sampai jam ke-5. Pakai menit aja kali ya. Menit 1 sampai menit 5. Terus kemudian 10 sampai 11 masa panennya. Terus kemudian 8 sampai 9. Oke. Makanya kalau kita deploy pada masa 1, oh, oke. Oke, berarti kan kayak gini ya. Tersebutnya apa nih? Meta harvest. Oke. Jadi kan ini ceritanya kalau misalnya robotnya itu ini misalnya nggak ada panen. Ini namanya 1 atau 0 ya. Time instantnya mulai dari 0 ke 1. Nggak penting sih kayaknya. Nggak penting. So katakanlah ini 1 ya, nggak ada panen. 0, katakanlah ini 0, nggak ada panen. Terus 1 sampai 6 ada panen kan, katanya berarti 5. Ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5 ada panen. Sip. 1 sampai 5 ada panen. Terus kemudian sorry. Ya bener lah, 1 sampai 5. This deployment covers both 8 to 9 and 10 to 11. Ini kalau robotnya di deploy, diturunkan, terus selesai, harus langsung ini ya, harus langsung turun lagi atau bisa nunda ya? Maximum duration a robot can be deployed before returning to calibration. Ya, jelas. We deploy the robot at 3. Berarti harus langsung deploy ya? Oke, enggak harus langsung. Oke, enggak harus langsung. Oke, enggak harus langsung ya. Oke, kalau nggak harus langsung berarti boleh dong kita deploy di waktu awal dari masa panen yang belum dipanen. Nah, kalau sudah kita deploy, terus sebentar, kalau gitu kenapa ini kok mulainya di 1 dia ya? Kenapa dia nggak mulainya di... Oh ya, karena dia mulai dari 1, betul. Ini ada periode panen 1, 2 ya. Oke, berarti ya. Nah, berarti kita deploy-nya ya ketika mulai panen aja. Terus kalau sudah terlanjur di deploy ya harus sampai selesai kan, mau ada panen atau nggak ada panen. Kalau ternyata kemudian kurang periode panennya masih ada, robotnya harus balik, ya berarti kita deploy lagi langsung. Nah, tapi kalau ternyata setelah robotnya harus balik itu nggak ada panen, ya kita tunggu sampai masa panen berikutnya kan, begitu ya. Oke, seperti itu. Berarti gimana logikanya gimana? Logikanya itu berarti pertama kita kumpulkan daftar periode panen.
ya kan? Habis gitu kita urutkan, sort ya kan, urutkan dari yang paling awal. Nah, terus kemudian mulai dari untuk setiap periode panen, ya kan? Jika belum ada robot, turunkan di awal periode panen, ya kan? Nah, terus kemudian potong itu. Nah, potong itu ya, oke. Jalankan panen gitu kan. Jalankan panen. Kalau misalnya nggak selesai, turunkan lagi. Kalau nggak selesai, robot harus balik, ya kan? Maka turunkan robot lagi, kan gitu. Nah, oke. Sekarang kita ambil dulu inputnya deh. Oke, kayak tadi ini sama ini kayaknya. Sama kayak gini formatnya. Kita ambil test cases dulu, terus nanti kita akan perlu di paling akhir nanti akan perlu ngeprint seperti ini. Nah, di sini jawaban di sini. Jawaban. Oke. Test cases dulu, terus apa? Setelah test cases itu dilanjutkan dengan N sama K. Ya, N sama K. N itu jumlahnya panen, periode panen. K itu N sama K. Periode panen sama berapa lama robot bisa berdiam. Ya kan? NNK, number of time interval you have things allowed. Yes. Oke, berarti NK. Nah, kita ambil NK dulu ya kan. Terus untuk setiap periode panen, kita ambil periode panennya. Periode panennya itu awal sampai akhir. Ini 1-5, mulai dari 1 sampai 5. 5 termasuk ya. Oke, 5 termasuk. 5 termasuk. Ya, the start time and the end time. Start time and the end time. Ya, termasuk lah ya berarti ya, inklusif berarti. Oke, nah berarti kita periode panen. Gampang gini deh. Periode panen. Nah, kita akan untuk setiap input kita akan mulai akhir sama dengan map int input split, ya kan? Nah, lalu kemudian kita append lah ke periode panen. Periode panen dot append, mulainya kapan? Oke, ini tuple, karena tuple harus dikasih kurung lagi di dalamnya. Mulainya kapan, terus berakhirnya kapan. Nah, nanti setelah selesai, setelah kita ambil semua inputnya, kita sort. Periode panen dot sort. Karena kita sort, jadinya nanti akan semuanya akan berurutan berdasarkan mulainya. Kenapa kita tidak peduli akhirnya? Karena sudah dijamin tidak overlap. Jadi periode panennya tidak tumpang tindih. Nah, kita sort, mulai akhir kita sort, thread. Nah, terus kemudian untuk setiap, nah ini logic ini. Oke, so kumpulkan daftar periode panen udah ya. Kumpulkan daftar periode panen, ini sudah. Terus kita urutkan. Nah, ini sudah. Kumpulkan daftar periode panen, ini sudah. Terus untuk setiap periode panen, jika belum ada robot, nah ini logic berikutnya. Untuk setiap periode panen, jika belum ada robot, turunkan di awal periode panen. Oke, jadi for, let's say P ya, P itu periode, in periode panen, setiap periode panen, ya kan, let's say, oke, durasi. Nah, durasi sama dengan P ini berarti kan akhir, minus P oke, nggak perlu gini. Jika belum ada robot berarti kita harus tahu dong ada robot atau enggak.
Nah, kita sebut saja current robot gitu. Robot sekarang. Robot sekarang itu nggak ada. Berarti apa namanya? Ya kita bisa bilang gini juga sih. Robot sekarang nggak ada. Kita mulai dari nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya kan? If robot sekarang bisa nggak ya kayak gini ya? Equal Python bisa if equal to none nggak mas? Bisa ya? Jika robot sekarang itu none, nah berarti kita harus turunkan dulu robotnya. Berarti robot sekarang diturunkan mulai dari apa namanya? Mulai dari time-nya equal to nah, misalnya robot kita sebutnya gini deh. Robotnya itu sebuah tuple ya kan? Turun mulai turun kapan? Sama apa sisa waktu gitu ya, mulai turun sisa waktu enggak ya mulai turun aja ya berarti ya, mulai turun aja cukup enggak ya, cukup lah ya. Iya cukup lah mulai turun aja. Oke. Mulai turun kita mulai turunkan di awal panen berarti P0. Nah, panen ya kan. Panen tadi apa, tupel mulai dan akhir kan. Nah kita mulai turunkan di awal panen. Nah, kalau nggak ada, oke. Nah terus kemudian kita cek selesai nggak akhir panen, ya kan? If akhir panen, oh iya kita harus ngitung jumlah robotnya ya, lupa saya. Banyak robot 0, mulai dari 0 dulu. Nah ini berarti kalau kita turunkan satu robot, berarti banyak robot harus dinaikin satu. Nah, sekarang kita udah punya robot nih. Kalau tadi nggak ada robot, sekarang kita punya robot. Nah, kalau sudah ada ya berarti kita masih pakai robot itu. Ya kan? Jalankan panen. Ya kan? Jalankan panen. Kita punya robot nih, jalankan panen. Kalau waktu akhirnya panen itu lebih kecil dari atau sama dengan waktu akhirnya robot. Nah, waktu akhirnya robot apa? Waktu akhirnya robot itu adalah robot sekarang ya kan ditambah dia boleh di situ berapa lama. Dia boleh di situ seberapa lama itu kan K. Nah, tambah K. K itu sebentar. Kalau K-nya di sini 5, dia mulai dari 1, dia selesainya 6. Yes, betul. Berarti ditambah K gitu aja. Oh, oke. Oh, oke. Ya, berarti oke, robot sekarang sampai G. Ini berarti duplikat dong ya robotnya. 6 sama 6 ini duplikat dong, bingung saya. Kalau harvestingnya sampai, kalau panennya sampai 6, what happen? Kasus kedua periodenya 2. 1 sampai 3. Ya udah, kita ikutin aja deh. Aneh. Oke. Jadi kalau periode akhirnya robot sekarang plus K, nah berarti robot ini bisa kerjain. Berarti robot sekarang, robot yang ada bisa kerjakan. Nah tapi kalau nggak cukup, berarti sebetulnya kalau nggak cukup, berarti kalau misalnya akhirnya itu melebihi, berarti kan kita perlu turunkan lagi, ya kan? Kalau nggak ada, maka kita turunkan lagi, nambah satu lagi robot. Oh ya, berarti sebetulnya bisa pakai while, karena bisa jadi kita perlu menurunkan robot banyak kan. Iya betul, bisa pakai while. Berarti yang benar adalah selama panen belum selesai, gini, berarti logikanya gini.
selama periode panen sekarang belum selesai dipanen, turunkan robot sampai kelar. Ya, kayak gitu logikanya berarti ya. Berarti bukan seperti ini. Kita ganti dengan while. While, ya kan, periode panen belum selesai. Berarti apa? Berarti while robot sekarang ditambah K, berarti kan masa berakhirnya robot sekarang itu lebih kecil dari karena periode panen, akhir periode panen, ini akhir periode panen, selama dia masih lebih kecil, berarti kita masih perlu nambah robot lagi. Kita nambahnya apa? Kita nambahnya, waktu, ya kan? Waktunya itu kita mulai dari awal periode panen. Selama robot sekarang belum selesai, waktunya itu mulai dari robot sekarang, Ding. Robot sekarang sama dengan selama, maka robot sekarang kita turunkan lagi. Robot sekarang kan kita turunkan lagi ya, berarti plus sama dengan K. Iya, jadi kita turunkan robot lagi, yang mana adalah robot yang sekarang terus kita tambah K. Jadi karena robotnya harus pulang, berarti robot yang berikutnya kan mengisi setelah robot yang sekarang pulang. Nah, robot berikutnya menjadi robot sekarang. Nah, itu berarti robot berikutnya adalah robot sekarang ditambah K. Gitu. Atau kita bisa ringkas ini jadi kayak gini. Robot sekarang plus equal to K, dan banyaknya robot kita tambah 1. Sret, gini terus. Ya, ya udah sih. Kayaknya gini deh. Kita tes. Nah, ini harusnya selesai nih. Selama periode skala turunkan robot sampai kelar. Nah, kalau berarti ini ada kemungkinan lain juga. Oh, ini ada kesalahan nih. Ini kesalahannya adalah kalau misalnya kita selesai memanen nih satu periode, terus periode panen berikutnya itu jauh di depan. Nah, berarti harusnya robotnya pulang. Tapi kita malah mengasumsikan robotnya tetap di situ, terus kita tambah-tambahin terus. Padahal nggak perlu ditambah-tambahin. Maka ini kita perlu tambahin di sini if-nya. Menurunkan robot untuk pertama kali itu bukan hanya ketika ketika nggak ada robot, tapi juga ketika periode panen itu sendiri, periode panen awal dari periode panen sendiri itu lebih jauh ketimbang akhir dari robot yang kemarin. Ya kan? Iya. Atau ini jangan nan kali ya, kita pakai 0 aja kali ya. 0 deh. Atau minus 1 deh, minus 1. Saya nggak yakin time 0 dibolehin atau enggak. Jadi kalau pertama kali mulai, atau kalau robot sekarang ditambah K, usai masa tugasnya robot sekarang itu ternyata lebih kecil sama dengan dari periode panen, mulainya periode panen. Mulainya periode panen. Jadi kalau kita baru mulai atau robot yang terakhir kita turunkan itu sudah mesti pulang, yaitu robot terakhir plus K, berarti dia sudah pulang, itu lebih kecil dari atau mendahului dari awal periode panen. Nah, maka kita turunkan lagi robot baru yang mulainya dari awal periode panen dan banyaknya robot ditambahin. Yes, jadi seperti ini. Nah, kita tes ya. Ini harusnya udah benar nih. Coba metal harvest.
tulisannya. Error not supported between, oh iya, in and tuple. Apa nih errornya di line berapa tadi ya? Line 21. Line 21. Oh, salah ini kita ya. Iya, ini salah ini. Ini harusnya di dalam for loop-nya. Harusnya dalam for loop-nya, dan ini bukan periode panen tapi ini P. Ini periode yang sekarang yang kita sedang bukan sekarang. Oke. Benar nggak? Kalau robot sekarang, ini nggak perlu ya waktu ini kan. Ya, selama robot sekarang masih belum kelar, selama periode panen yang akhir ini masih belum dikelarkan oleh robot sekarang, ya berarti robot sekarang harus diganti dengan robot berikutnya. Nah, ini benar. Coba lagi. Jawabannya belum diganti, Mas Bro. Aduh, jawabannya adalah banyaknya robot. Ya, 2, 3. Kita lihat 2, 3. Oke, kayaknya benar. Kita coba ya, bismillah. Kita coba copy paste ke sini. Jawabannya language-nya Python. Submit. Sambil menunggu kita lihat William Lin udah selesai kayaknya. Kayaknya William Lin udah selesai kalau kayak gini caranya ini. Kita lihat. Belum dia. Mana William Lin? Oh, belum dia. Dia belum selesai loh. Biasanya cepet ya dia. Ini ada orang yang belum ada yang selesai semua. Aduh, peringkat 1000. Peringkat 1000. Peringkat 1000, Rek. Ini udah belum nih? Belum ya. Nunggu. Sebenarnya otomatis ke update atau enggak ya ini? Saya jadi penasaran. Sebenarnya otomatis ke update apa enggak ya? Saya harus nungguin di sini ya. Oh iya, lambat juga ya. Kita buka soal berikutnya aja. Kita buka soal berikutnya. Woi, apa ini? Sebentar. Kita lihat. Oke, soal yang ketiga lebih banyak orang yang ngerjain. Jadi kayaknya yang ketiga ini memang mestinya lebih gampang dari yang keempat ya. Kita urut aja. Oke, kita coba kerjakan yang ketiga. Apa ini? A new art museum is about to open. Museum. Single story building. Oke, satu lantai, bentuknya segitiga sama sisi, yang ada di dalamnya segitiga sama sisi yang lebih kecil. Oke, terus orang bisa berpindah dari ruangan ke ruangan. Tiap ruangan itu segitiga juga. Oke, koordinatnya itu adalah baris keberapa, terus kolom keberapa. Jadi ini baris pertama, kolom pertama cuma ada 1 soalnya 1,1. Terus yang berikutnya ini baris kedua, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Nah, kayak gitu. Oke. Terus Alma and Berthe Arma memulai di RABA, Berthe memulai di RBBB. Oke, dua orang mengecat ruangan itu menghiasi lah, mengecat ruangan itu bersama-sama, ruangan di museum. I see. Rebut-rebutan ya. Kalau ruangannya itu bersebelahan dengan yang belum, that is not under construction. Kenapa kok ada under construction sekarang?
pakai under construction sekali. Saya kok tidak paham yang under construction apa, ada under construction sekali. Otherwise painter cannot move and does nothing in that game. Once both painter and under move, game is over. Oh, I see. Jadi apa namanya? Oke, jadi kayak bisa blokir-blokiran juga gitu ya. Oke, both make optimal decision. Wah, menarik ini. Oh, Alma trying to maximize the score. Oh, oke. Of course lah. Number of skornya adalah number of rooms painted by Alma minus number of room painted by Berthe. Oke. Intinya Alma dan Berthe sama-sama saling banyak-banyakan ngecat ruangan. Jadi misalnya Alma mulai dari sini, terus Berthe mulai dari sini gitu ya. Ya, habis ngecat ini terus next turn dia bisa pindah ke sini atau pindah ke sini. Ini juga sama, dia bisa pindah ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, terus bisa memblokir. Jadi misalnya si Berthe habis dari sini dia ke sini. Terus si Alma habis dari sini dia ke sini. Nah, berarti Berthe di sini, Alma dari sini ke sini, Berthe dari sini ke sini. Nah, berarti Alma di sini, Berthe di sini. Terus langkah selanjutnya, Alma nggak punya pilihan lain selain ke sini. Sementara Berthe juga malah udah nggak bisa kemana-mana. Berthe udah stop. Dia nggak bisa balik ke sini karena udah dicat. Dia nggak bisa ke sini karena udah dicat sama Alma. Nah, seperti itu. Nah, oke. Wah, ini susah ini. Ini kayaknya dynamic programming deh. Dynamic programming itu ketika Anda dihadapkan pada beberapa pilihan untuk setiap state, untuk setiap kondisi, untuk setiap situasi, Anda dihadapkan pada banyak pilihan. Terus Anda mesti mengoptimalkan pilihan itu. Nah, dynamic programming itu caranya Anda menggambarkan state atau kondisi dari satu situasi, terus kemudian untuk setiap pilihan yang ada itu Anda coba, tapi kalau misalnya percobaan Anda itu membawa Anda ke state lain yang sudah pernah dicoba, ya kan, itu langsung disimpulkan hasilnya berapa untuk state itu, gitu. Jadi harus cobain satu-satu. Ini kayaknya agak susah. Coba kita lihat dulu hasil kita tadi ya. What? TLE, time limit exceeded. Oke, saya tahu. Nah, oke. Time limit exceeded. Berarti terlalu lemot ini tadi robot-robotan. Kenapa? Karena ini ya, karena kita pakai while di sini. Jadi bayangin kalau periode panennya itu besar sekali, jutaan menit. Terus kemudian saya harus nyobain satu-satu. Tuk. Wah, kelambatan ini. Padahal harusnya logikanya ya, kalau memang Anda sudah mulai nih robotnya, berarti sebetulnya kan bisa dihitung aja jumlah robotnya langsung, nggak perlu satu persatu kan, toh robotnya dijejer cek gitu kan untuk satu periode panen yang sama. Berarti yang bisa kita lakukan adalah kita mesti pakai rumus. Jadi kalau robot sekarang itu mulainya oke. Nah, kalau misalnya berarti kalau tidak cukup dengan robot yang ada sekarang, maksudnya akan perlu menurunkan robot lagi, itu berarti kita pakai rumus aja. Kita hitung aja perlu berapa robot sih sampai kelar gitu. Nah, gimana kita taunya? Nah, kita tulis ya. Jika tidak bisa diselesaikan dengan robot yang sekarang, ya kan?
Maka hitung berapa jumlah robot tambahan yang diperlukan. Gitu. Nah, apa itu? Jika tidak bisa diselesaikan dengan robot yang sekarang, itu apa? Yaitu ketika robot sekarang kelas K, ini kan masa akhir dari tugas dari robot yang sekarang ya. Robot sekarang kelas K itu lebih kecil dari masa akhir dari periode panen. Nah, jika ini lebih kecil dari ini, maka kita hitung perlu banyak robot perlu berapa ya, kita tambahin banyak robot plus sama dengan kita tambahin sebanyak ada berapa sih yang tersisa. Nah, kayak tadi sebenarnya sama kayak tadi ya, kita bulatkan ke atas ya. Nah, ini enggak fokus ini. Kita bulatkan ke atas, betul, kita bulatkan ke atas, yaitu berapa yang tersisa itu berarti periode akhir dari periode panen dikurangi robot sekarang kelas K, ya kan, dikurangi masa terakhir robot yang sekarang selesai kapan. Nah, kita perlu tambahin lagi kan. Nah, itu sampai akhir. Nah, titik akhir itu dikurangi mulai nambahin robot lagi itu, yaitu berakhir masa tugasnya robot yang sekarang itu ada berapa banyak jaraknya. Nah, itu akhir panen dikurangi akhir tugas robot, ya kan? Akhir panen kurangi akhir tugas robot dibagi satu robot itu berapa lama. Nah, seperti ini. Match ceiling. Nah, betul. Nah, terus berarti sekarang kita harus update nih. Kalau sudah selesai seperti ini, berarti robot yang sekarang berarti pada kapan ya? Pada kapan ya? Itu berarti pada robot yang terakhir itu diturunkan pada kali ke, kayaknya kita perlu simpan ini deh, jumlahnya ini berapa, kita perlu simpan deh. Namanya robot tambahan itu sebanyak ini, yang perlu dikerahkan itu sebanyak ini. Nah, berarti robot sekarang jadinya robot sekarang jadinya juga ditambahi sebanyak itu mulainya. Mulai bertugasnya robot yang sekarang itu berubah menjadi digeser sebanyak robot tambahan juga. Kenapa sebanyak robot tambahan? Karena robot yang sekarang plus robot tambahan, sementara kita mau tahu robot yang terakhir. Berarti kan kalau kita geser satu set ini, nah mulainya robot yang sekarang terus mulainya robot yang terakhir itu jaraknya tetap sebanyak robot tambahan juga. Nah, berarti K kali robot tambahan. Yes, ini kita tes. Kenapa time limit exceeded? Karena saya cobain satu-satu, padahal nggak perlu coba satu, tinggal dihitung aja rumusnya. Oke, benar, 23 benar. Oke, kita coba update. Sekarang kita submit lagi. Ya. Oke. Kita sambil nunggu. Kita lihat yang ini tadi agak susah kayaknya ya, ini kayaknya dynamic programming. Kita lihat soal yang keempat ya. Kita lihat soal yang keempat. Yici. Oke, sembari nunggu baterainya mau habis, saya ngecas dulu ya. Di sini kita cuma. Oke. Di sini kayak lebih enak, lebih terang. Tapi nggak ada mejanya. Alright. Nggak gelap saya. Sip.
dari tadi aja. Duduknya nggak enak, nggak pakai goyang kan, nggak ada mejanya. Tapi sini aja, geserin Mas, tolong. Jelek, nggak asik ini Mas. Posisinya nggak asik. Nah, jadi gelap lagi saya. Memang orangnya gelap. Can you close the curtain? Thank you. Nanti ini jadi nggak gelap orangnya kan. Nice, oke. Duduknya nggak enak banget. Oke, kita lihat hasilnya tadi. Oh yes, berhasil bener. Jadi tadi itu kenapa time limit exceeded? Karena di sini kita tadi cobain satu-satu. Jadi kita mensimulasikan nambahin robotnya, nurunin robotnya satu persatu. Jadi akan time limit exceeded ketika periode pandennya itu panjang banget, terus mungkin robotnya cuman bentar banget. Jadi simulasi satu step padahal nggak perlu, kita udah tahu tuh mulainya periode panen kapan, selesainya kapan. Kita udah tahu kalau robot yang ada sekarang itu nggak kelar, berarti perlu ditambahin sebanyak periode panen yang tersisa dibagi panjangnya masa tugas robot sampai kelar. Itu tinggal dihitung aja, tinggal dibagi terus dibulatkan ke atas. Math.ceiling ini. Ya. Oke, kita lihat orang-orang yang lain gimana ya. Wah, oh kayaknya soal nomor 4 lebih banyak yang solve ketimbang soal nomor 3. Enggak juga, ding. Soal nomor 3 ada 6 orang yang solve, nomor 4 ada 4 orang yang solve. Nah. William Lin mana nih? TM William. Oh, enggak ada. Ada TM-nya ada. TM William Lin. Enggak ada ya. Nah. Duh, skor. Oh, William Lin ini ya. Dia masih mikir atau dia gak kerja, kok skor saya jadi sama dengan William Lin nih. Oke. Not so bad then. Lambat aja sih. Kalau kita bandingin William Lin. Tuh, dia 6 menit. Di menit ke-6 dia beres. Kok ini juga menit ke-6 juga ya, menit ke-7 juga ya. Oh iya ya, berarti dia tadinya submit awal, salah, ngebug berarti. Yeay, saya nggak pakai ngebug. Not so bad, tapi yang nomor 2 yang salah time limit. Terus dia ngerjain ini, habis itu dia ngecek hasilnya ini, loh lah kok salah. Dia benerin bugnya, terus submit lagi. Ya dia 6 menit kelar, saya perlu sejam rek. Oke, gak apa-apa. Memang beda levelnya. Ini apa ini? Yichi. Pommel is very bored at home, so she has invented a new game involving n dice. Each die has the numbers from 1 to m written on it. Whenever she throws a die, it has an equal value of landing on each of the n possible values. Oke, jadi ada n dadu, tiap dadu ada m sisi. Oke. Dadunya diletakkan dalam sebaris, terus dia goes through one by one at a time from left to right, satu persatu. Untuk setiap dadu yang dia lemparkan, dia bisa keep the value dan move on to the next die, or she can re-roll the die. Oke. Jadi untuk setiap dadu dia bisa, oke, saya ambil aja lah angkanya, atau saya lempar lagi. Dia bisa lempar, oh menarik sekali, bisa di
di roll lagi, dilempar dadunya lagi sebanyak mungkin. Terserah dia sampai dia move on. Kalau sudah selesai, game is finished. To determine if she was won, she puts the dice into groups. Oke, dibikin grup. Dadu yang angkanya sama masuk dalam grup yang sama. If she finishes the game with X distinct values, then there will be X groups. Oke, jadi ada berapa banyak angka yang berbeda. These groups of dice are then sorted by number of dice in non-decreasing order. Oke, terus kemudian diurut berdasarkan jumlah dadu dalam tiap grup ya. Jadi ada dadu yang angkanya 6 gitu misalnya. Yang 6 semua dikumpulin jadi satu. Dadu yang 6 semua dikumpulin jadi satu. Ada dadu yang angkanya 3, yang angkanya 3 kemudian jadi satu. Terus kemudian kalau misalnya yang 6 lebih banyak dari yang ketiga, maka diurutnya 6 dulu, grup 6 dulu baru grup 3. Nah, kayak ini misalnya nih. Kalau hasil akhirnya adalah 223, 223, berarti jadi grup 33, grup 2222. Non decreasing order. Non decreasing order berarti jumlahnya naik mulai dari yang jumlahnya paling rendah dulu. Jadi yang isinya 2 dadu yaitu 3, baru kemudian yang isinya 4 dadu yaitu 2. If the final dice are 1, 6, 7, 7, berarti kan 1 dulu, terus, oh kenapa kok 6 dulu ya? Kenapa kok nggak 1 dulu ya? Number of dice in non-decreasing order. Atau doesn't matter. Oh, ini ya. Or equivalently, 1 dulu terus 6. Ya. Oke, berarti doesn't matter. Wins if she finish game with exactly K groups and the eth group contains exactly AI dice for all I. Wah, ribet amat ya. Oh my god, the expected value. Oke, ini ada matematika probabilitas. Sama mungkin kombinatorik juga nih kayaknya. Akan perlu kombinatorik juga. Ini harusnya kerjaan saya ini. Matematika soalnya, soal matematika. Oke, mudah-mudahan bisa ngerjain. Gimana ini caranya? Oke, pertama-tama kita perlu exactly K groups. Kita perlu punya exactly K groups, itu berarti kita perlu K different results, K different numbers. Sebentar, inputnya termasuk susunan dadu nggak ya? Bentar. Iya, nggak perlu kan, karena expected value yang ditanya. Yang ditanya expected value. Berarti kan mulainya random, terus kalau misalnya kita lakukan ini infinitely many times gitu, selalu berulang-ulang gitu, rata-rata perlu berapa kali melontar dadu sampai ketemu susunan yang memenuhi. Dan susunan yang memenuhi adalah ketika ada K different values, dan K different values kayak ini misalnya. Ada dua grup, K-nya 2 ya kan, K-nya 2. Ya, K-nya 2, Anda perlu 2 grup. Nah, grup yang pertama itu isinya 1, grup yang kedua isinya 2, gitu. Grup yang pertama isinya 1, grup yang kedua isinya 2. Oke, ya ini ada kombinatoriknya, yaitu kombinasi ya. Jadi dari berbagai macam, sebenarnya bukan kombinasi ya, permutasi ya, karena dia kerjanya dari kiri ke kanan kan tadi katanya. Urutannya ngefek ya. Kalau urutan ngefek itu permutasi pakainya, tapi kalau urutan nggak penting itu kombinasi. Jadi misalnya Anda punya kaos kaki
warnanya hitam, putih, sama kuning. Kaos kaki kuning. Kaos kaki banyak, macam-macam, warnanya hitam, putih, kuning. Nah, terus kemudian Anda perlu ngambil dua yang warnanya sama. Nah, itu kombinasi. Karena kan nggak peduli urutannya seperti apa. Anda mau ngambil apa namanya yang nomor satu dulu atau nomor dua dulu nggak penting, asalkan warnanya sama kalau kali. Nah, itu berarti kombinasi yang Anda perlu lakukan, kombinasi. Mengambil kombinasi dua yang warnanya sama. Nah, kalau permutasi itu urutannya penting. Urutannya penting. Nah, ini pertanyaannya, apakah di sini urutan penting ya? Apakah urutan penting di sini ya? Kalau dari proses yang digambarkan dalam soal, itu urutan terkesan penting karena dia mulai dari kiri sampai ke kanan kan. Jadi dadu dijejer, terus dia mulai dari kiri sampai ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita cuma ingin menghitung apa namanya hasil akhirnya itu harus ada K sebanyak K grup angka yang berbeda, yang angka sama jadi satu grup maksudnya, angka yang sama jadi satu grup. Kalau perlu sebanyak K itu apakah perlu ini ya? Apakah perlu urutan ya? Kayaknya urutan nggak ngefek deh. Urutan nggak ngefek. Saya mau melempar dadu. Iya, karena pada akhirnya digabung semua kok. Pada akhirnya digabung semua, ya kan? Dikumpulin semua, terus kemudian diurutkan lagi pula gitu. Jadi sebetulnya urutan nggak ngefek. Urutan nggak ngefek, ini cuma kombinasi aja. Nah, jadi ada berapa banyak cara membuat K group. Ada berapa banyak cara membuat K group sekian hingga di grup yang pertama itu isinya ada sekian. Namanya ini satu. Di grup yang kedua isinya ada sekian. Namanya adalah dua. Gitu. Ya, 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 ya. Berarti kan sebetulnya iya ini kombinasi aja nggak sih? Ini kombinasi aja. Ada berapa banyak kombinasi cara? Ini soal math banget ini. Tapi kalau saya malah nyangkut. Ini kayaknya saya perlu mencari inspirasi dulu ini ya. William Lin udah kelar tuh, betul kan? William Lin akhirnya kelar apa nomor 4 dulu. Nomor 4 lebih gampang. Oke, kita. Enggak juga tuh. Nomor 3 banyak juga yang kelar, tapi William Lin belum. Macet dia kayaknya, dia nggak nemu inspirasinya berarti. Inspirasinya. Dugaan saya sih itu ini ya, apa dynamic programming kayaknya. Tapi yang berhasil memecahkan juga cuman sekitar berapa nih? Cuman sekitar berapa puluh, 20-an orang kali ya. Oke. Kayaknya saya lebih possible untuk memecahkan soal keempat daripada soal ketiga. Jadi saya coba mikir soal keempat dulu ya. Ini gimana tuh? Ini soal matematika ini. Kombinator ini saya nggak bisa. Nah, oke, kita coba ini deh. Kita coba mikir pakai teks dulu ya. Jadi gini, soalnya adalah ada n dadu, ya kan? Dadunya bersisi m, alias ada 1 sampai m. Angkanya 1 sampai m. Terus kemudian
ya kan? Dadunya dilemparkan sampai nemu kombinasi yang diminta. Kalau kombinasi diminta belum nemu, maka harus melempar terus. Nah, nanti pertanyaannya adalah rata-rata berapa kali perlu ngelempar sampai ketemu kombinasi yang diminta. Nah, kombinasi yang diminta itu apa? Kombinasi yang diminta adalah adakah angka yang berbeda. Adakah angka yang berbeda? Ya kan, jadi grup. Ya kan? Tiap angka yang sama, tiap dadu dengan semua dadu, tiap ya. Semua dadu dengan angka yang sama dimasukkan dalam grup yang sama. Nah, berarti ada, maka ini berarti ada sebanyak K grup. Ada sebanyak K grup. Nah, terus kemudian kalau kita urutkan ada berapa banyak sih dadu di situ? Nah, itu urutannya sesuai dengan spesifikasi, yaitu kemudian diurut gitu. Ada sebanyak A1, ada sebanyak A2, ada sebanyak A3 sampai AK. Gitu. Spesifikasinya begitu. Jadi spesifikasinya itu inputnya itu dimulai dari N, M sama K. Terus kemudian diikuti dengan sebanyak K baris A1, A2, A3 sampai AK. Inputnya seperti ini. Nah, gimana pertanyaannya adalah ada berapa banyak melomparkan dadu yang diperlukan sampai ketemu itu. Oke, mungkin kita mulai dengan sederhana aja kali ya. Kalau misalnya cuma ada satu grup, jadi kita mulai dengan dadu yang biasa aja, yang standar. Jadi misalnya kita punya satu dadu, paling simpel deh, satu dadu, sisinya dadu ada 6, standar kan ya. Terus K itu satu grup misalnya, kita mulai dengan satu grup. Nah, ini sih pasti ya. Ini sih pasti ya. Kalau pasti terjadi, oke, terus spesifikasinya adalah grup yang pertama berisi satu ya pasti berisi satu dadu lah ya. Berisi satu dadu. There's only one possible specification kalau kayak gini. Ini berarti pasti terjadi, yang berarti jumlah melemparkan 0. Berarti melempar tambahan sama dengan 0. Contohnya 0 kalau kayak gini. Oke, kalau misalnya dua dadu sisinya 6, ya kan? Terus kita mau cuma ada satu grup, berarti angkanya sama dong. Kalau cuma ada satu grup, terus berarti di grup yang pertama ini isinya dua dadu, ini berarti untuk dadu yang pertama bebas dia mau angkanya berapa. Tapi dadu yang kedua angkanya harus sama dengan dadu yang pertama. Karena dia harus masuk dalam grup itu. Yes. Dia harus masuk dalam grup itu. Berarti kalau angkanya nggak sama, kita lempar terus. Ya kan? Berarti kemungkinannya, oke, dadu pertama terserah. Ya kan? Dadu kedua harus dilempar sampai sama dengan dadu pertama. Nah, ini berarti katakanlah misalnya ada 6 kemungkinan ya. Jadi misalnya dadu pertama itu 1. Terus dadu yang kedua itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 kan. Nah, terus ini interchangeable. Ganti 1 dengan angka yang lain sama aja lah intinya. Pokoknya ada 6 kemungkinan berikutnya untuk dadu kedua, tapi Anda harus lemparkan sampai jadi sama. Nah, kalau misalnya Anda dapatnya 1, berarti Anda kan 0. Lemparnya 0. Udah sama kok. Gitu. Tapi kalau Anda dapatnya beda, nah ini berarti Anda perlu lemparkan sampai sama. Perlu berapa kali lemparan sampai sama? Itu berarti ada probabilitasnya adalah probabilitas lemparan berikutnya sama itu
itu apa namanya? Oke, kalau sudah sama berarti 0. Nah, kalau tidak sama, probabilitas lemparan berikutnya jadi sama, itu kan 1/6. 1/6. Dapat angka 1 kan 1/6. Nah, tapi berarti ada 5/6 posibilitas, ya kan? Di mana harus melempar lagi. Melempar lagi, yang mana kemungkinannya adalah sisanya lempar lagi, gitu kan? Lempar lagi, yang mana sama juga 1/6 atau 5/6 lagi. Nah, kalau 5/6 lempar lagi gitu. Berarti jumlah lemparan adalah 1 kali lemparan dikali 1/6 ditambah ya. Iya, betul, ditambah. Betul, ditambah 5/6 2 kali lemparan, ya kan? 2 kali lemparan itu kalau 5/6 kali 1/6 ditambah 3 kali lemparan 5/6 kali 5/6 kali 1/6. Susah banget ya. Oke, dan seterusnya sampai infinity, ya kan? Infinity. Ini berarti kalau kita jumlahkan, gimana yang menjumlahkannya ya? Kan 1/6, ya kan? Kali 1 ditambah 2 kali 5/6, ya kan? Ditambah 3 kali 5/6 pangkat 2 ditambah 4 kali 5/6 pangkat 3 dan seterusnya. Ini ngitungnya gimana? Ya, ini berarti kan sama dengan 1/6 kali, jadi beberapa grup ya. Mungkin saya kurungnya jadi tambah lagi kurung. Oke, kita jabarkan yang ini ya. Kita jabarkan ini menjadi beberapa baris deh. Ini kan berarti 1 ditambah 5/6 ditambah 5/6 pangkat 2 sampai infinity, ya kan? Tambah 5/6 pangkat 3 sampai infinity. Nah, ini 1 dapatnya. Terus berarti ini kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Berarti next line itu adalah 0 ditambah, ya kan? Ditambah ini kan? Terus 0 ditambah 0 ditambah ini. Nah, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah mencari ini gitu. Nah, ini rumus deret geometri tak terhingga. Aku kok lali ya? Kalau nggak salah rumusnya itu suku pertama dikali dibagi 1 minus pengali rasio. Kalau nggak salah gitu. Kita coba pastikan, kita google aja deh. Infinite geometric series. Iya. Iya, ini. Penjabarannya sebetulnya gampang. Cuman ya untuk mencegah waktu kita ikutin aja ya rumusnya. Berarti suku pertama
dibagi 1 minus 5/6. Ya kan? Berarti sama dengan ini dibagi 1 minus 5/6 itu kan 1/6. Berarti sama dengan dikali 6. Jadi 6 kali 6 kali suku pertama. Nah, suku pertama di sini 1. Nah, kalau yang ini 6 kali 5/6. Kalau yang ini 6 kali 5/6 kuadrat. Ya kan? Dan seterusnya. Dan seterusnya berarti ini jadi deret geometri baru lagi, yaitu 6 dikali 1 ditambah 5/6 ditambah 5/6 pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Ini berarti kayak tadi ya, 6 dikali 1 dibagi 1 minus 5/6. Ya kan? Berarti 6 dikali 1 dibagi 1/6. Nah, berarti kan 6 dikali 6. Berarti ini jawabannya 36. Oke, ini jawabannya 36. Nah, kalau sudah sama 0, kalau tidak sama probabilitas pelemparan berikutnya. Nah, ini kalau tidak sama 36. Berarti simpulannya ini kalau tidak sama perlu melempar 36 kali lagi. Bentar, benar nggak ya? Kalau tidak sama perlu melempar 36 kali lagi. Banyak banget ya? Bener gak ya? Iya sih, masuk akal sih. Masuk akal nggak ya? Kalau sekali lempar benar itu 1/6 probabilitasnya. Tapi 2 kali lempar itu probabilitasnya adalah 5/6 kali 1/6. 3 kali lempar itu probabilitasnya 5/6 kali 5/6 kali 1/6 dan seterusnya. Oh, ini saya lupa 1/6-nya ini. Iya, saya lupa 1/6-nya. Berarti semua yang di dalam kurung ini isinya 36. Oke, ini berarti sama dengan ini kali ini 36. Kita ngitung 36 itu ini. Berarti hasil akhirnya itu 6 kali. Jadi cuman perlu melempar 6 kali lagi. Kalau tidak sama perlu melempar 6 kali lagi. 6 kali lagi. Kalau sudah sama 0. Kalau tidak sama perlu melempar 6 kali lagi. Sementara sudah sama. Kalau sudah sama ini probabilitasnya 1/6. 1/6 probabilitas itu tidak sama, itu 0. Berarti 1/6. Berarti jawabannya adalah 1/6 kali 0, 0 kali, cuma perlu melempar sekali, ditambah 5/6 kali 6. Berarti sama dengan 5 kali lagi. 5 kali lempar. Nah, jadi ini, contoh ini berarti 5 kali lempar. Berarti, oke, wah ribet banget ya. Oke, setidaknya kita udah dapat cara berpikirnya ya. Oke, berarti sekarang kalau dibikin secara umum ya, kita perlu bikin satu grup apa namanya n. Iya, ini harus bikin rumus ini. Kok aku malah jadi males ya. Ini berarti malah kerjaan saya ini harusnya. Kalau nggak ada pen and paper susah. Ya, saya cari pen and paper dulu deh. Iya, itu makin, oh enggak juga, lebih banyak yang bisa solve soal nomor 3. Malah saya lompati. Tapi William Lin aja belum loh. Jadi kayaknya bener saya lompati. Oke, kita coba cari pen and paper deh. Tas tebel banget. Gak bisa ya. Gak bisa menunjukkan
coret-coretan pakai iPad soalnya. Oke. Oke, jadi dalam contoh ini kalau kita perlu satu grup yang angkanya sama, jadi hitungnya seperti ini. Coba kalau contoh lain ya. 2 dadu 6 sisi. 2 dadu 6 sisi, terus 2 grup. Berarti kan satu grup isinya angka yang 1 dan 1 gini ya. 1 dadu dengan angka tertentu, terus satunya lagi dengan angka yang berbeda. Kalau ini kan berarti kondisi yang terjadi harus adalah dadu pertama terserah, dadu kedua harus dilempar sampai beda. Sampai berbeda dengan dadu pertama. Nah, ini sebaliknya. Kalau kayak gini berarti untuk bikin grup yang pertama, saya untuk bikin grup yang pertama langsung aja ya, pokoknya dadu yang pertama itu ya sudah, gitu, biarin aja. Terus dadu yang kedua, dadu yang kedua berarti dadu yang pertama nggak perlu dilempar. Dadu yang kedua itu saya harus lemparkan kayak tadi, sebaliknya berarti ya. Kalau dia sama malah saya lempar, kalau dia nggak sama saya nggak lempar. Berarti 1/6, sebaliknya 5/6 kali 0 ditambah 1/6 kali 5/6 kali 1 ditambah 1/6 kali 5/6 kali 5/6 kali 2. Gitu. Jadi untuk yang kasus yang pertama tidak perlu melempar tambahan 0 ya kan, tidak perlu melempar lagi kalau udah beda. Dan yang kedua udah beda. Kasus yang kedua berarti probabilitasnya ternyata sama tuh 1/6, berarti kita perlu lempar lagi. Nah, lempar lagi supaya dia jadi nggak sama, probabilitasnya 5/6. Nah, sementara masih ada kemungkinan lain, yaitu ini 1/6, sorry, yaitu 1/6 kali 1/6 kali 1/6 nggak sama, masih sama, udah ngelempar tambahan sekali lagi masih sama. Nah, berarti probabilitasnya 1/6 kali 1/6 kan. Terus baru ngelempar sekali lagi baru jadi beda. Probabilitasnya 5/6, lempar 2 kali. Atau dan seterusnya 1/6 kali 1/6 kali 1/6 baru beda 5/6 kali 3 dan sampai infinity. Ini berarti kalau kita bikin deret tadi terpisah ya, ini berarti ada infinity, deret infinity dari ini yang 0 hilang ya, kita ngitungnya mulai dari ini 1/6, mulainya dari 5/6 ya, jadi 5/6 kali 1/6 ya kan, tambah 5/6 kali 1/6 kuadrat ya kan, ditambah dan seterusnya. Terus ini deret infinity 0 ditambah 1 lagi kan, 1/6 kali 5/6
kali 1/6 ditambah dan seterusnya, terus gitu lagi. Sama juga. Nah ini jadi sama dengan 5/6 dibagi 1 minus 5/6, 1 minus 1/6, berarti sama dengan 5/6 dibagi 5/6, berarti ini sama dengan 1. Nah yang ini sama dengan sama juga ya, 1 dong. Infinite. Salah ya. Kok aku macet ya? Maybe the right state of. Wih, sebentar. Kayaknya lebih enak pakai kertas. Next time mungkin saya perlu siapin perangkat webcam, nulis terus ngelihat ke bawah gitu ya, ngelihat ke kertas terus saya coret kertas. Dadu kedua harus dilempar sampai berbeda dengan dadu yang pertama. Berarti kalau sudah beda 5/6 probability sudah beda, tapi 1/6 masih belum beda, berarti harus dikali lagi. Ini masih belum beda, sudah 6 terus gitu kan. Nah 5/6 oh ya ini suku pertamanya bukan 5/6, sorry. Suku pertamanya ini 5/6 kali 1/6. 5/6 kali 1/6 itu suku pertamanya. Dibagi 5/6 gitu. Berarti ini sama dengan 1/6. Nah, berarti ini selanjutnya adalah 1/6 pangkat 2 kayak gitu. Dan seterusnya, berarti totalnya adalah 1 dibagi 1 minus 1/6, berarti sama dengan 1 dibagi 5/6, ya kan, berarti sama dengan 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 itu kan 1,2 ya, 1,2. Oke. Nah jadi kalau ini jawabannya 1,2 ya. Nah, sekarang kita coba 3 ya, 3 dadu. 3 dadu. Kita coba 3 dadu ya, 3 dadu 6 sisi. Terus kita maunya 2 grup. 2 grup berarti kan 1, 2 ya. Grup yang pertama ada 1 dadu, isinya 2 terus grup yang kedua ada 2 dadu yang sama. Kalau 0 nggak mungkin kan, 0 kita nggak hitung, 0 kita nggak hitung, 0 kita nggak, iya 0 kita, kalau grupnya berisi 0 dadu ya dia tidak terhitung sebagai grup kan, jadi k nya yang akan berkurang. Sip, oke. Nah kalau misalnya kita punya 1, 2 gini, berarti kan untuk grup yang pertama, wah iya ini sebenarnya rumus ini, ya Allah, ini sebenarnya rumus, ini harusnya saya bisa ini, tapi kok kepala lagi nggak fokus, nggak konsen. Ini rumus geometrik infinite geometric series biasa nih, cuma dikombinasikan. Mungkin ada unsur kombinatoriknya nanti untuk ngitung atau nggak perlu ya, nggak perlu kombinatorik kan udah dikasih spesifikasinya udah dikasih betul. Dan menata
dadunya dari kiri ke kanan itu untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul random loh gitu. Bener pure random aja, jadi cuman ngitung geometric seriesnya aja, cuman ngitung probabilitasnya aja. Kenapa? Kalau misalnya nggak dibilang dijejer dari kiri ke kanan, itu berarti Anda bisa milih kan. Anda bisa milih. Jadi kalau misalnya dari kondisi awal itu ternyata tinggal apa namanya, ini sudah memenuhi syarat, ini tinggal satu doang dadu yang nggak sama, jadi yang nggak sesuai, ini aja yang kita lempar. Itu jadi lebih rumit. Kalau kayak gitu kan jadi lebih rumit. Jadi dari situ perlu kombinatorik. Nah, dengan dia menjejer dari kiri ke kanan, berarti sebenarnya Anda tidak punya pilihan. Anda tidak bisa memilah-milih dadu. Anda tidak bisa memilah-milih dadu. It's just pure random aja. Iya. Berarti ini sebetulnya ada berapa probabilitas membuat grup itu. Iya. Oke, yaudah berarti ada berapa probabilitas membuat satu. Ini sih berarti terserah ya. Grup yang pertama ini terserah. Nah, tapi grup yang kedua dan seterusnya ini yang harus dihitung. Iya, ini berarti sebetulnya ya, membuat rumus gitu ya. Kita harus mencari rumus, ya kan? Rumus gimana caranya dikasih sisi dadu, ya kan, dikasih sisi dadu, terus dikasih banyak dadu, ada berapa kali lempar untuk ini dalam satu grup ya, berapa kali lempar untuk dapatkan semua sama, untuk semuanya sama, untuk semuanya angka yang sama. Untuk semuanya angka yang sama, tapi sisi dadu, terus kemudian juga sisi dadu yang masih bisa dipakai, masih boleh dipakai. Maksudnya gini, jadi kalau untuk yang grup yang pertama, ini kan berarti rumus sisi dadunya 6. Sisi dadu yang masih dipakai 6, bebas. Dari 6 ini Anda bisa milih mana aja. Terus Anda perlu bikin grup yang isinya 1. Nah, ini adalah menggambarkan ini. Nah, ini berarti sama dengan 0, karena terserah kan. Dari 6 sisi, Anda bisa bebas milih sisi yang mana aja. Jadi kondisinya kayak gimana pun aman, beres toh. Terus cuma 1 lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya rumus 6, 6, 2, jadi perlu 2 dadu, ini jadinya 1/6. Kenapa? Karena untuk dadu yang pertama itu bebas ya, tapi dadu yang kedua harus ngikutin sama dengan dadu yang pertama. Terus kemudian untuk grup yang berikutnya ini berarti kan rumus dari 6 sisi dadu yang ada, Anda cuma boleh pakai 5. Kenapa cuma boleh pakai 5? Karena 1 udah dipakai oleh grup sebelumnya. Nah, dan Anda harus bikin 2. Kalau dalam contoh ini berarti kita hitungkan dulu. Nah, dalam contoh ini kan 2 rumus ini kan. Nah, ini untuk rumus yang 652 ini untuk yang ini gitu. Jadi untuk grup yang kedua kita perlu 2 dadu. Berapa probabilitas Anda bisa bikin 2 dadu, itu angkanya sama semua, tapi angkanya tidak boleh, Anda cuma boleh memilih 5 angka dari 6 gitu. Anda cuma boleh memilih 5 angka dari 6. Berarti kan apa namanya,
Ini yang tadi nih ya. Ini yang tadi kan 652 ini berarti yang ini ya. Yang ini enggak sih? Yang 2 dadu. Enggak, ini harus beda. Oh enggak, ya bener nih. Harus sama soalnya. Harus sama. Ya agak mirip dengan ini berarti. Tapi beda. Beda. Jadi Anda punya 5 sisi. Oke, kita bikin umum aja. Dari 6 Anda cuma bisa milih 5 sisi, terus Anda perlu bikin 2 yang angkanya sama. Kok nggak ngefek ya? Ini 5-nya ngefek nggak ya? 5-nya nggak ngefek kan sebetulnya kan? 5-nya tuh ngefek kalau... Oh iya. Aku macet, kayaknya saya nyerah deh. Nyerah dulu deh. Ini perlu coret-coret, perlu mikir. Dan kayaknya saya memang pagi ini lagi nggak in my top state of mind aja. Kurang tidur semalam. Kurang enak badan dikit juga. So mungkin kita stop dulu castingnya. Nanti kalau saya sudah nemu, wah waktunya tinggal 1,5 jam lagi. Ini kalau saya sudah nemu jawabannya, mungkin saya rekam lagi ya. Ini intinya soal matematika, probabilitas, expected value, sama infinite geometric progression gitu. Jadi ketika kasusnya spesifik, kita bisa ngitung. Kita bisa ngitung kayak tadi, agak manual gitu tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghitung ini untuk generik. Jadi kalau ada n dadu, sisinya m, terus kemudian mau bikin K group yang tiap grup itu isinya sekian dadu yang angkanya sama, itu berarti Anda secara probabilitas Anda perlu ngelempar berapa kali untuk bisa dapetin itu. Not particularly easy. I think I have to stop here. Oke, so kita mengakhiri dengan saya berhasil menjawab 2 soal ya dari 4. Not so bad. Honestly not so bad. I think I'm quite happy lah. Ya William Lin udah berhasil soal nomor 4 nih. Yeah, I think not so bad lah. I think quite okay. Ya itulah. Di atas langit masih ada langit. Apalagi saya yang masih di bumi gini. Jadi saya peringkat 1000. Ranking 1000. Karena memang soal nomor 1 dan nomor 2 ini gampang ya. Cukup gampang. Ini bisa ngelihat ini nggak ya statistikanya ya. Ada berapa yang statistiknya, ada berapa yang bisa memecahkan ini, ada nggak ya? Coba balik sini lagi. Ya nggak bisa lihat ya. Oke, udah ada beberapa orang lumayan yang memecahkan semua. William Lin somehow stuck ya kayaknya. Somehow stuck ya, nggak bisa. Soal nomor 3. Oh, ini statistikanya di sini. 3000, 60% orang, 60% partisipan bisa ngerjain ini. Iya. Kalau yang ini 36 partisipan bisa ngerjain ini. Ini malah belum sisa belum submit. Ini cuma 1% yang bisa ngerjain. 2% bisa ngerjain. Oke, berarti masih lebih mudah ini harusnya ya. Tapi saya kok nggak tahu caranya ini. Caranya gimana ya? William Lin aja belum bisa, ini juga nggak tahu. Apakah kita terlalu terpaku dengan William Lin? Nah, coba ini enggak ya? Mau coba ini apa mau ngejar soal dahulu tadi?
dikasih inputnya itu lokasi. Inputnya apa nih? Ada berapa sisi? Posisi A, posisi B. Oh my god. Ada daftar ruangan yang under construction. Ini sih susah banget ini. Oh ya, oke, never mind. Kalaupun saya mau ngejar, mungkin saya ngejar ini aja deh. Ngejar yang geometric series ini. Oke, mungkin kita stop dulu. Saya update lagi nanti ya kalau ternyata saya bisa berhasil memecahkan rumusnya ini. Rumusnya apa? Ya, ini bukan simulasi, kayaknya nggak mungkin. Sebenarnya bisa aja simulasi ya. Tapi simulasi nanti angkanya nggak akurat. Relatif error 10 pangkat minus 6 kalau simulasi Monte Carlo gitu. Simulasi Monte Carlo ya bisa aja sih ya, kita mungkin mensimulasikan sampai 100 juta kali gitu. 100 juta kali. Simulasi 100 juta kali harusnya udah cukup akurasinya. Iya. Iya, ini bisa simulasi juga sih. Tapi ini menurut saya soal matematika, bukan soal simulasi. Time limitnya tinggi banget ya, berarti bisa jadi ini simulasi ya. Bisa aja simulasi. Malas banget kalau simulasi, aku gak usah ngerjain kalau simulasi, mendingan mencari rumusnya aja. Oke. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan ini simulasi ya. Jangan-jangan ini kalau mau dicari rumusnya terlalu susah ini, makanya saya stuck. Jangan-jangan ini sebetulnya simulasi. Betul juga ya. Jangan-jangan, soalnya banyak yang bisa ngerjain ya. Bisa ngerjain banyak loh. Iya ya, apa coba simulasi aja ya. Kita coba simulasi deh. Ini anak math ngerjain soal programming pakai simulasi. Yakin nggak ya? Yakin nggak ya? Simulasi sebanyak 100 juta kali. Harusnya cukup 100 juta kali. Time limitnya 20 detik lagi. Mensimulasikan 100 juta kali. Berarti gimana? 1 miliar kali kayaknya nggak berani ya. 1 miliar kali. 1 miliar kali mungkin cukup. Kita coba 1 miliar kali aja. Terus berarti kita bagi 1 miliar kali itu dengan setiap dadu yang ada. Jadi nanti N setiap dadu yang ada. Wah, susah banget. Tetap susah juga. Simulasi juga tetap susah. Gak bisa simulasi. Oke, stop dulu aja deh. Stop dulu. We'll see you again kalau saya berhasil memecahkan. Kalau enggak ya berarti cuma 2 aja. Not so bad. Memecahkan 2 soal. Peringkat 1000-an.